Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas figur salah satu seorang sahabat dari kalangan Ansor, seorang sahabat senior yang sangat dikenal saat itu. Nama sahabat ini adalah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Beliau termasuk dari sahabat yang masuk Islam sebelum perang Badar. Namun begitu, beliau tidak sempat mengikuti perang Badar. Beliau mengikuti perang Uhud dan peperangan-peperangan setelahnya. Istri beliau adalah Durrah bintu Abi Lahab, anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihya Al-Kalbi memiliki banyak kelebihan. Di antara kelebihan beliau adalah kemampuan mengenal secara mendalam peta geografi negeri Syam dan Jazirah, sehingga beliau banyak memberikan masukan tentang negeri Syam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, beliau juga termasuk seorang ahli perang, terbukti dengan ditunjukkan beliau menjadi salah satu komandan perang dalam perang Yarmouk. Beliau juga termasuk sahabat Nabi yang memiliki kedekatan hubungan dengan Nabi, sehingga beliau termasuk orang-orang yang diperbolehkan menemui Nabi tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang sering duduk bersama Nabi dalam waktu yang cukup lama. Sehingga putri As-Siddiq Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha merasa heran dengan keistimewaan ini. Beliau juga pernah menghadiahi Nabi sepasang khuf dan beliau pun menerima hadiah tersebut. Dari segi fisik, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi adalah seorang yang memiliki paras yang sangat rupawan. Beliau disebut sebagai dalam kitab Tarikh sebagai seorang yang mirip dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, seringkali malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rupa Dihya Al-Kalbi. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Jibril alaihi salam ya'ti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi surati Dihya." Dahulu Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rupa Dihya. Selain kebaikan fisik beliau, Dihya adalah salah satu ipar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikarenakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikahi salah seorang saudari beliau yang bernama Syaraf bintu Khalifah bin Farwah. Bahkan sebelum menikahi saudarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahi keponakan beliau yang bernama Khawlah binti Al-Huzail. Ia adalah putri dari saudari Dihya yang bernama Kharna bintu Khalifah Al-Kalbiyah. Nabi menikahi Khawlah binti Al-Huzail, namun wanita tersebut meninggal di perjalanan dari negeri Syam sebelum beliau sampai kepada Nabi. Dalam pernikahan dengan Syaraf bintu Khalifah pun, sang wanita juga ditakdirkan meninggal dalam perjalanan menuju kepada Nabi. Dihya adalah salah seorang sahabat yang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius, raja Romawi saat itu. Beliau diutus untuk mendakwahkan Islam di tahun ke-6 Hijriyah, tepatnya setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Beliau ditemani oleh salah seorang sahabat, Hayyan bin Mil radhiyallahu anhu. Saat itu sebenarnya Heraklius telah membenarkan kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ia enggan untuk masuk ke dalam Islam karena merasa takut dari gangguan pengikutnya dan takut hilangnya kekuasaan yang ada di tangannya. Heraklius pernah berkata kepada Dihya bin Khalifah tatkala beliau membawa surat dari Rasulullah kepadanya,
Maka Dihya pun datang kepadanya dan mengabarkan dengan apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya. Setelah Dagadir membaca isi surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ia pun berkata, temanmu ini demi Allah adalah Nabi yang diutus. Kami telah mengenalnya dengan sifat-sifatnya, dan kami dapatkan namanya dalam kitab-kitab kami. Maka ia pun melepaskan pakaian hitam yang dikenakannya dan menggantinya dengan pakaian yang berwarna putih. Kemudian ia mengambil tongkatnya dan keluar menemui orang-orang Romawi, sedang mereka saat itu sedang berada dalam tempat ibadah mereka. Ia pun berkata, wahai bangsa Romawi, telah datang kepada kita surat dari Ahmad. Surat ini berisi ajakannya kepada Allah. Sungguh aku bersaksi La ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa Ahmad adalah utusan Allah. Maka orang-orang pun serentak menyerbunya. Mereka memukulinya dan membunuhnya. Setelah itu, Dihya pun kembali menemui Heraklius dan mengabarkan kabar tersebut. Maka Heraklius berkata, sungguh aku telah mengatakan kepadamu bahwa kami merasa takut atas diri kami. Demi Allah, merupakan orang yang lebih agung di sisi orang Romawi. Saat terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan bangsa Yahudi, lalu kaum muslimin memenangkan perang tersebut. Banyak dari pasukan Yahudi terbunuh dan tersilah ghanimah yang banyak berikut tawanan-tawanan perang yang menjadi hamba sahaya dari kalangan anak-anak dan wanita mereka yang dibagikan kepada kaum muslimin saat itu. Di antara tawanan tersebut ada putri dari pemimpinnya, yaitu Sofiyah bintu Huyai. Semula Sofiyah jatuh dalam bagian kepemilikan Dihya al-Kalbi. Namun melihat kepada kedudukan Sofiyah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membeli Sofiyah. Beliau membebaskan dan kemudian menikahinya. Hal itu terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Dihya radhiyallahu anhu meriwayatkan beberapa hadis. Di antara yang mengambil riwayat dari beliau adalah Mansur bin Sa'ad al-Kalbi, Muhammad bin Ka'ab, Abdullah bin Sadad bin Had, Amir as-Sya'bi, Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Hidup hingga masa kepemimpinan Muawiyah. Beliau tinggal di Mirzah, sebuah daerah di dekat negeri Damaskus, dan meninggal di sana. Tidak diketahui secara pasti waktu meninggalnya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Wallahu a'lam bishawab.